yang jelas, lantang. Pasti sudah sarapan ya? Ya. Nah, sebelum kita belajar, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang anak-anak ibu lakukan pada hari ini bermanfaat dan ilmu yang anak-anak ibu peroleh adalah ilmu-ilmu yang berkah ya nak ya. Cahaya, bikin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak ibu cek kehadirannya dulu ya. Cahaya, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Sasa, Safani, Hadir Bu. Tata, Hadir Bu. Tegar, Hadir Bu. Teguh. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir dan semangat ya. Hadir Bu, mantap. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai ya, ibu mengingatkan kepada anak-anak ibu tetap mematuhi apa nak? Mematuhi protokol kesehatan. Apa yang pertama anak-anak ibu? Mencuci tangan. Mencuci tangan seperti yang kita lakukan tadi sebelum memasuki ke kelas. Yang kedua, Memakai masker. iya, menggunakan masker. Jika tidak ada keperluan jangan keluar rumah. Jika kamu memang ingin keluar rumah, tetap gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ini seperti duduknya diatur, harus ada jaraknya, tidak boleh berdekatan ya nak. Jadi harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak ibu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak ibu berdiri dulu. Berdiri ya, berdiri yang rapi. membaca, menulis ya, mendengarkan dan juga berbicara. Untuk itu, ini ada sebuah bacaan ya nak. Ibu share dulu.
Ya anak-anak, ada pelaksanaan literasi nak ya untuk anak-anak ibu. Di sini ada bacaan. Apa judulnya itu nak? Kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, kebersihan di lingkungan sekolah. Coba Cahaya dibaca dulu. Lingkungan Jangan sekolah nyimak nak ya. tempat di mana peserta didik belajar dan bermain. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Lanjut. Siapa nih? Lingkungan sekolah dapat mewarnai segala aktivitas para peserta didik, mulai dari gaya duduk, cara berperilaku, pola pikir, bahkan kepribadian. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya agar tetap nyaman dan tidak menjadi sarang penyakit. Lanjut Tata. Kebersihan merupakan faktor yang paling menunjang dalam membentukkan lingkungan sehat. Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang bebas dari sampah, polusi, dan segala macam jenis penyakit. Kebersihan tersebut mencakup kebersihan badan, pakaian, dan kebersihan kelas. Lanjut Nadia. Dampak positif dari kebersihan lingkungan sekolah: 1. Terhindar dari berbagai macam penyakit. 2. Terciptanya suatu penanganan keindahan Keindahan. dan ketenangan. Ya. 3. Menambah tingkat Keimanan. terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Kegiatan belajar menjadi nyaman. 5. Dapat berkonsentrasi dengan baik. Lanjut Bella. Begitu juga sebaliknya, jika kebersihan sekolah tidak dapat dijaga dengan baik, maka lingkungan akan menjadi kotor dan berpolusi, baik itu polusi air maupun polusi udara. Lanjut Dampak negatif sekolah yang kotor: 1. Memudahkan keserang. memudahkan terserang berbagai Berbagai macam penyakit. ya. Terciptanya Ketidaknyamanan. ketidaknyamanan dalam kegiatan belajar. 3. Mengganggu konsentrasi belajar. 4. Rusaknya Ekosistem. ekosistem alam. Lanjut Teguh. Karena itu marilah kita ciptakan sikap yang peduli terhadap kebersihan di sekolah. Kita terapkan Prinsip prinsip hidup hidup bersih, mulai dari sekarang. Sudah saatnya bangga bagi kita menyelamatkan lingkungan sekolah dari berbagai macam polusi dan kotoran. ya pintar. Itu tadi nak ya, harus dibiasakan membaca ya, membaca, menyimak. Jadi jika ada teman kamu yang membaca, kamu simak mana kelanjutannya ya. Untuk Teguh berangsur-angsur ya Teguh ya, mudah-mudahan tambah lancar membacanya. Apa bacaan ini tadi nak? Apa judulnya? Iya, kebersihan di lingkungan sekolah. Kamu pilih sekolah yang bersih atau tidak? Siapa yang pilih lingkungan sekolah yang tidak bersih? Tidak ada kan? Pasti pilih sekolah yang lingkungannya bersih. Kira-kira kelas kita ini bersih atau kotor? Bersih. Ya,
sekedar bisa demam, yaitu namanya demam berdarah. Yang tegar itu bahaya loh tegar. Jadi kita semua warga sekolah ya, termasuk ibu, anak-anak ibu, juga kepala sekolah, guru-guru yang lain, penjaga sekolah, semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita yang bertanggung jawab membersihkannya, nak. Bukan orang tua kita. Kita lah, karena kita yang ada dari pagi sampai pulang sekolah. Yang membuat sampah siapa? Ya anak ibu. Kadang guru pun iya, guru makan apa mie, ya pasti buang potong sampah-sampahnya ya nak ya. Sama anak ibu, beli jajan apa? Rota. Harus sampahnya buang di tong sampah. Ya anak ibu. Di sini ada dampak positif lingkungan sekolah yang bersih. Itu tadi, jika contohnya kelas kita. Kalau kelas kita bersih, apakah anak-anak ibu nyaman? Nyaman. Nyaman belajarnya? Kalau bersih Sasa? Nyaman. Kalau tidak bersih? Tidak. Contoh aja, Teguh makan mie dibuang di laci. Sampailah banyak-banyak penuh sampah mie-nya di dalam laci. Apa yang timbul? Bau. Yang utama bau, dan itu menimbulkan penyakit ya, Teguh ya. Nih, dampak sekolah yang kotor, dampak negatifnya. Tuh, mudah terserang berbagai penyakit. Itu tadi yang Ibu contohkan. Kalau banyak sampah berarti banyak sarang penyakit. Itu tadi nyamuk bersarang, apalagi nyamuk demam berdarah. Siap-siaplah kita semua sakit jika digigit sama nyamuk itu. Mau digigit sama nyamuk demam berdarah? Tidak. Jadi pesan Ibu, tetaplah selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan sekolah, karena dari pagi sampai nanti siang kamu pulang, disinilah tempat kamu. Ya nak ya, rumah kedua kamu di sini. Ya anak ibu, jadi pesan Ibu tetaplah selalu menjaga kebersihan. Nah, untuk literasi kita hari ini saja mengenai apa tadi judulnya? Kebersihan di lingkungan sekolah. Untuk Teguh, pesan Ibu selalu rajin membaca nak ya, biar lancar membacanya. Anak-anak Ibu, untuk materi hari ini ya, kita belajar tema berapa nak? Tema berapa? Tema 4 apa? Tema 4? Hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Subtema 2. Hidup bersih Dan sehat di sekolah. di sekolah. Pembelajaran 3. Semalam kita sudah masuk pembelajaran kedua. Kali ini kita masuk tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, jadi apa tujuan anak-anak Ibu belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3? Ini dia tujuannya nak. Yang pertama, anak-anak Ibu dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat mempresentasikan ya nak, mempresentasikan laporan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dan tangan dengan benar. Yang keempat, anak-anak Ibu dapat melakukan gerak bagian kaki dan tangan menggunakan hitungan atau iringan ya. Boleh menggunakan hitungan, boleh menggunakan iringan. Iringan apa? Iringan musik. Yang kelima, anak-anak Ibu dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dengan tepat. Nah, jadi nanti kita menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Yang keenam, anak-anak Ibu dapat mengelompokkan bangun datar berdasar banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, menemukan kosakata. Kemarin kita sudah belajar
mengenai tarian ya nak. Kemudian mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik-sudutnya. Oke nak, lanjut ya. Di sini coba siapa yang bisa baca? Teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Iya, Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dayu, kita ganti dengan Tegar. Tegar dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Karena di sini tidak ada yang namanya Dayu ya. Jadi kita ganti Tegar ya Tegar. Tegar dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Sini. Ayo mengamati. Kalau disuruh mengamati berarti disuruh apa nak? Iya, melihat ya. Melihat, menyimak. Ada apa ini nak? Percakapan. Ini siapa ini nak? Ibu guru yang ini? Anak muridnya. Ibu baca percakapannya ya. Coba disimak, didengar. Anak-anak ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Bagus anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Benar ini kata kawan-kawan kamu? Iya, kelas yang tidak bersih pasti banyak kuman. Ya nak? Nih, apa isi percakapan guru? Ganti Tegar lah. Tegar dan teman-teman. Apa isi percakapan? Bersih. Lanjut. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Iya, pintar anak-anak ibu. Banyak sampah yang berserakan. Apa lagi? Apa lagi? Iya, barang-barang tidak teratur, berserak, tidak pada tempatnya. Kemudian jendelanya banyak apa? Debu, pintar tebu. Itu adalah ciri-ciri. Ini bagaimana ciri-ciri kelas bersih? Kelas bersih loh nak. Kalau kelas bersih berarti tidak ada kuman. Ya nak ya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan ibu guru tadi? Iya, setuju untuk membersihkan kelas yang kotor. Anak-anak ibu, kelas yang kotor biasanya nak itu karena siapa? Karena ibu. Karena siapa? Keluarga sekolah berarti ibu. Jadi karena siapa kelas loh? Kelas yang kotor ini karena siapa? Iya, karena anak-anak ibu. Ya, mengapa karena anak-anak ibu? Apa penyebabnya? Makan jajan taruh di laci. Aduh, mantap si Tegar. Makan jajan taruh di laci. Teguh, siapa yang menyebabkan kelas kotor Teguh? Murid. Siapa muridnya? Teguh. Lanjut nak ya. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas yang kotor? Iya, membersihkannya. Bagaimana cara kamu membersihkannya? Kamu apakan kelasnya? Iya, disapu, dipel. Kemudian? Iya, mantap Sapani. Apa lagi? Iya, apa lagi nak? Pandai Segar. Iya, membersihkan lantai. Pakai apa membersihkan lantai? Iya, dipel. Disapu dulu baru dipel. Kemudian kan di kelas kita ada tong sampah. Jika sudah penuh, sampah itu dibuang ke luar. Diletakkan di tong sampah yang besar, nanti sama penjaga sekolah, sampah itu akan dibuang ke tempat sampahnya sana. Ya nak ya? Lanjut nak ya. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Siapa bisa? Mantap. Mantap si Tegar. Ditegur. Bagaimana cara si Tegar menegur kawan?
Misalnya siapa? Contohkan. Kan namanya menegur. Teguh, janganlah buang sampah di situ, Teguh. Jangan buang sampah di laci, buanglah sampah di tong sampah. Itu contohnya. Ya, namanya menegur ya. Ya, itu Teguh ya. Kamu tadi buang sampah di laci, Teguh? Tidak. Buang di mana? sampah. Iya. Jadi kalau ada teman kamu yang buang sampah sembarangan, tidak apa-apa kamu tegur. Siapa misalnya namanya Tata, Tata, buanglah sampah di tong sampah Tata. Jeleklah kelas kita berserak-serak. Nah, kalau juga Tata tak mau pungut sampahnya, yang kita pungut sendiri. Karena berbuat baik itu tidak salah ya nak ya. Berbuat baik itu mendapatkan pahala. Ya nak ya. Nih, coba anak-anak ibu amati gambarnya. Ini gambar apa anak ibu? Halaman mana ini? Sekolah. Ini gambar kelas. Bagus tidak sekolahnya? Bagus. Ada pohon. Ini ada teman-teman kamu nih main di luar. Ini apakah ada sampah nak? Ada lukisan ya nak ya? Ada papan tulis. Ada apa nih di meja itu? Alas meja tertata rapi. Nah, ini dia. Sekolah sehat. Sekolah apa anak ibu? Sehat. Sekolah sehat. Apa ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat? Nomor 1. Ramahnya. Tidak ada sampah berserakan. Yang nomor 2 coba Sasa. Debu-debu selalu dibersihkan. Iya, debu-debu selalu dibersihkan. Itu tadi tiap piket. Tapi Bu rasa kalau anak kelas 2 enggak ya nak ya. Kamu masih kecil, tidak boleh manjat-manjat ya. Tidak boleh membersihkan jendela karena kita juga ada penjaga sekolah yang bisa untuk membersihkan kelas. Jadi tugas anak-anak ibu yang bisa aja kalau nyapu, ngepel silakan. Tapi kalau untuk manjat-manjat jangan nak ya. Bisa aja nyapu. Lagian itu kaca nak kalau kena tangan bisa luka berdarah ya nak ya. Yang ketiga, coba Nadia, apa ciri-ciri sekolah yang bersih Nadia? Melakukan sekolah di kelas tertata rapi. Iya, ini contohnya. Di meja guru ada apa ini? Alas meja. Alas meja. Kemudian nih ada Meja. mejanya tengok rapi. Ada apa ini? Kursi. Kursi. Ya nak ya. Jadi ini yang keempat. Teguh. Halaman sekolah bersih. Iya, ciri-ciri sekolah yang bersih itu halaman sekolahnya bersih. Ini dia. Ada sampah? Tidak. Ini apa ini? Sama. Tempat sampah, tong sampah. Ini tong sampahnya ada 2 untuk sampah basah dan sampah kering. Kita lanjut nak ya. Ada pertanyaan nak untuk sekolah, ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat? Tidak. Ayo ini. Beda tidak gambarnya dengan yang tadi? Tidak. Ini gambar apa? Gelas yang kotor. Mengapa bisa kamu bilang ini kotor? Karena ada sampah di sana. Iya, sampah nih, sampah. Nih. Karena Sebutkan lagi. Apa? besar. Iya. Kursi. Kursi terbalik. Kamu. Ah, kalau buku guru, meja guru juga ini nak ya. Tuh, pot bunga, vasnya. Tumbang. Penghapus. Penghapus berserak di sini. Seharusnya penghapus ini letaknya di sini. Ya. Nah, buku guru. Ini buku meja. Nah, ini. Apakah ini sehat? Bersih? Ini gambar apa? Halaman sekolah. Ini apa ini? Sampah. Ini sampah. Mengapa tidak dimasukkan di sini loh? Apa ciri-ciri sekolah yang tidak bersih? Sekolah yang kotor. Ada sampah berserakan dan bau. Iya, sampah berserakan dan bau. Yang kedua, Debu-debu tidak bersihkan. debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga, peralatan kelas tidak tersusun rapi. Ini contohnya. Nih, kursi ini di mana? Meja nih, tidak lurus. Ini kursi guru. Yang keempat, Halaman sekolah kotor.
sekolah yang bersih. Mengapa pilih sekolah yang bersih? Tidak menimbulkan penyakit. Iya, karena tidak menimbulkan penyakit, terus anak-anak ibu belajar juga nyaman. Lanjut nak ya. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Ya, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kemarin nak kita mempelajari yang namanya kosakata. Apa itu kosakata? Ayo. Apa Bella? Pembendaharaan kata. Itu artinya kosakata. Siapa yang mau membaca ini? Ada teks, nanti kita temukan kosakatanya. Ayo tunjuk tangan siapa yang mau membaca. Iya, Cahaya. Baca Cahaya. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit tidak akan bersarang. Mantap. Tepuk tangan untuk Cahaya. Sudah pandai sekali membacanya. Ya, harus rajin membaca di rumah nak ya. Karena itulah nak, kebiasaan kita membaca akan menjadi lancar nak ya. Kalau kita ada tulisan di rumah kita baca, menonton televisi ada tulisan kita baca. Jadi kita bisa lancar dalam membaca ya Teguh. Semangat untuk Teguh. Tepuk tangan untuk Teguh. Semangat. Yakin Teguh pasti akan lancar membacanya. Ya anak ibu, ini tadi judulnya apa nak? Kelas yang tidak bersih menjadi sarang. Apa itu kosakata tadi nak? Pembendaharaan Ya, udah dilihat ini? Ya. Kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor. Apa saja? sarang penyakit. Iya, sarang penyakit. Itu tadi sampah yang ditumpuk-tumpuk, yang dimasukkan ke dalam laci, dibiarkan lama-lama akan menjadi sarang penyakit. Kosakata yang kedua, siapa yang bisa? Debu. Iya, debu itu biasanya di mana nak? Di jendela. Di jendela. Di buku. Iya, di buku yang anak-anak ibu susun itu, jika tidak anak-anak ibu elap tiap hari tidak dibersihkan dengan kemoceng nak ya, harus selalu dibersihkan dengan kemoceng. Kalau tidak dibersihkan di sana paling banyak debu. Lanjut, kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor masih ada? Sampah ya, benar. Sampah yang ada lagi nak kosakatanya? Ada. Apa? Iya, kuman itu dia. Kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor. Yang pertama tadi sarang penyakit, yang kedua debu, yang ketiga sampah, yang keempat kuman. Mantap, tepuk tangan lah. Anak itu sudah bisa menemukan kosakata yang berhubungan dengan sekolah yang kotor. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya Teguh. Sip. Ya, ini dia. Apa itu? Kelas berserak. Iya, gambarnya adalah ruangan kelas yang berserakan nak ya. Di sini tugas anak ibu adalah membuat laporan. Udah ada LKPD-nya nak? Sudah. Coba dibuka LKPD-nya. Ada? Ada LKPD-nya? Ada? Ada gambarnya? Ya, LKPD yang pertama, lembar kegiatan anak ibu yang pertama adalah membuat laporan sederhana tentang kelas yang tidak bersih. Jadi, anak-anak ibu mengamati gambar kelas yang tidak bersih ini, kemudian anak-anak ibu buat laporannya. Ya nak, apa yang anak-anak ibu lihat dari gambar, tulis di sini. Oke nak? Apakah ada pertanyaan untuk tugas ke-1 ini? Tidak. Kita lanjut ya. Tugas yang
gerakan tari. Ya, namanya gerakan apa? Tari menyapu lantai. Iya, gerakan tari menyapu lantai. Ini dia. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Nih, ini gerakan kepala. Ini tangan, kaki. Ini gerakan. Ayolah berdiri kita. Berdiri. Kita coba ya. Menengok ke kiri. Ayo, mana kirinya? Kepala. Ya, tengokkan ke kiri. Kemudian ke kanan. Ke atas. Dan ke bawah. Bisa untuk gerakan kepala? Sulit? Tidak? Yuk lanjut. Gerakan apa ini? Gerakan tangan. Ke atas. Ke bawah. Ke kiri. Mana kiri? Dan ke kanan. Itu gerakan tangan. Kemudian ada gerakan kaki. Gerakan kaki, anak-anak ibu buka kakinya seperti ini. Dibuka ya kakinya. Kemudian tangannya ke samping seperti ini. Ya nak, bisa ke sini, ke atas. Ya nak, bisa ke bawah. Jadi bisa gerakannya. Ya, duduk kembali. Apakah sulit? Ada gerakan apa aja tadi? Kepala, tangan, kaki. Iya, ada gerakan kepala, tangan, dan gerakan kaki. Di sini ada video gerakan ya nak, tutorial tari menyapu lantai. Anak-anak ibu sambil didengarkan ya, dilihat, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gerakan tari menyapu lantai. Itu gerakan pertama menggunakan mata, kemudian tangan, maka Boleh itu ya nak ya. Dilihat. gerakan kedua, gerakan tangan dan gerakan kiri. Gerakan ketiga yaitu gerakan menyapu. Gerakan apa nak? Menyapu. Menyapu. Untuk gerakan keempat, gerakan bersih. Bersih. Tangan dan kakinya. Berikutnya adalah gerakan mengepel. Gerakan mengepel sama dengan gerakan menyapu. Gerakan pertama, gerakan mengajak. Gerakan meja. Gerakan kedua, dua langkah ke kanan dan dua langkah ke kiri. Amati nak ya, diperhatikan. Gerakan ketiga, yaitu gerakan mengepel. Gerakan apa ini? Mengepel. Gerakan keempat, adalah gerakan bersih. Tari menyapu lantai bisa menggunakan istilah yang bisa menggunakan irisan alat musik seperti gitar, kendang, dan musik.
Ya, dari perhatikan tadi. Kalau dilihat-lihat kira-kira gerakannya susah atau gampang? Gampang. Ini nanti nak, coba kamu buka LKPD kamu yang kegiatan kedua. Di sana ada tugas apa itu? Menari. Iya, menari. Di menari membuat apa kamu? Video. Iya, mempraktekkan tari menyapu lantai. Boleh menggunakan hitungan, boleh menggunakan Iringan musik. iya iringan musik seperti ibu tadi, ya nak ya. Kemudian direkam dalam bentuk video, kirim ke WA ibu ya. Minta bantuan orang tua nak ya. Kamu harus meminta bantuan orang tua atau kakak kamu atau abang kamu. Batas pengiriman tugas ini nanti jam 8 malam. Jam berapa batasnya nak? Jam 8 malam. Ya, nanti pulang sekolah sampaikan sama orang tua. Saya ada tugas menari, disuruh membuat video. Nanti saya menari, mama rekam ya, atau pak rekam ya, atau abang atau kakak rekam. Nanti kirimkan ke WA ibu. Jam batasnya jam 8 malam. Untuk saat ini, siapa yang berani mencoba ke depan? Oh iya, mantap, tepuk tangan untuk Teguh. Berani, silakan Teguh. Memang berani. Ini nak. Ya. Gerakan tari menyapu lantai. Yang pertama gerakan apa? Mengajak. Yuk, 1 iya. Iya pintar. Kemudian 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan. Mana kiri? Nah, 2 langkah ke kiri. Iya lagi. Iya. Kemudian gerakan menyapu ke kiri dulu 2 langkah. Iya. Kemudian gerakan itu apa? Bersih. Ya, iya pintar. Mengepel lagi ya, mengepel. Coba gerakan mengajak dulu. Ya, 2 langkah ke kiri. Kiri dulu, baru ke kanan 2 langkah. Kemudian gerakan mengepel. Dorong ke kiri dulu 2 langkah, ke kiri ke kanan 2 langkah. Kemudian gerakan bersih. Nah, iya mantap. Tepuk tangan untuk Teguh. Silakan Teguh. Terima kasih ya Teguh. Siapa yang iya Tegar? Ayo Tegar. Berani-berani ya anak ibu. Ayo, gerakan menyapu lantai yang pertama gerakan mengajak. Ya. Kemudian 2 langkah ke kiri. Kiri mana kiri? Kiri sayang, kiri. Ke sana. Ya. Ya, 2 langkah. Ya. Kemudian gerakan menyapu ke kiri dulu. Ya. Gerakan bersih. Apa ini? Nanti ke depan. Terus gerakan ngepel ya. Dimulai gerakan mengajak dulu. Kemudian 2 langkah ke kiri. Ya. Nah, gerakan ngepel. Dorong ke kiri dulu nak. Iya. Gerakan bersih. Kakinya. Iya mantap. Tepuk tangan untuk siapa yang berani mencoba lagi? Oh iya sama nih. Ayo ambil cahaya. Ayo nak. Gerakan menyapu lantai yang pertama gerakan mengajak. 1. Ya. Kemudian 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Mantap.
Udah lancar ya, tinggal buat video. Kemudian gerakan menyapu. Biasa nyapu. Gerakan bersih. Kemudian gerakan ngepel ya, diawali dengan gerakan mengajak. Nah, 2 langkah ke kiri. Mengepel ya, nah ke kiri mengepel 2 langkah. Mengepel ditolak nak. Ya. Gerakan bersih ya. Mantap, tepuk tangan Pak. Kelihatannya nih setelah langsung dibuat videonya nih, langsung kirim ke Ibu. Semuanya udah lancar gerakannya nih. Tepuk tangan untuk hari ini. Mantap harinya. Lanjut nak ya. Gerakan tari menyapu lantai tadi nak bisa menggunakan hitungan, bisa juga menggunakan iringan alat musik ya nak. Ini dia alat musik untuk pengiring tari. Ada gambar apa ini nak? Gendang. Ini gambar apa ini? Pipa. Tamborin. Rebana. Jadi anak-anak ibu yang namanya tari itu kebanyakan diiringi dengan alat musik. Ini dia alat musiknya untuk pengiring tari ya. Nah ini gambar apa? Gendang, ini pipa. Untuk permukaan dindingnya, ini dia berbentuk segitiga. Ini berbentuk segi 4. Nah, jadi segitiga dan segi 4 itu merupakan contoh dari bangun datar. Contoh bangun datar yang lainnya ada segi 6 dan segi 5 ya nak ya. Ada segi 6 dan segi 5. Ini dia. Sisi, sudut, dan titik sudut. Kemarin juga anak-anak ibu sudah mempelajari. Sisi itu adalah ruas garis bangun datar. Sudut terbentuk dari pertemuan 2 sisi. Kalau titik sudut, pojok suatu bangun datar ya nak. Ini dia. Ini contoh ya. Yang ibu bawa ini apa? Ya kain lap atau serbet nak ya. Serbet ini ada sisinya, ada sudutnya, ada titik sudut. Jadi sisinya ada berapa ini nak? 4. Titik sudutnya 4. Sudutnya 4. Seperti gambar ini juga nah. Ini dari titik ini ya, ini misalnya ibu beri titik A. Dari titik A ke titik B itu namanya apa? Sisi. Jika titik A saja itu namanya titik sudut. Jika ini jalannya iya sudut ya nak ya. Ayo perhatikan ya. Jadi ini bangun apa? Jadi kita hitung ada berapa sisinya? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 5 sisinya. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudutnya ada 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah bangun datar segi 5. Perhatikan. Ini dia. Ini adalah contoh dari bangun datar. Kata anak ibu, ini kira-kira bangun datar segi berapa? 5. Dari mana tahu ini segi 5? Dari sisi. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisinya ada 5. Titik sudut 1, 2, 3, 4, 5. sudut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya ada 5, sudutnya ada 5. 5, titik sudutnya
bangun datar segi 5. Kemudian ini lagi anak-anak ibu. Segi berapa ini? 6. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah contoh bangun datar segi 6. Lanjut ya nak. Ini coba buka LKPD-nya. Yang tugas ketiga, di sini anak-anak ibu mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut dan titik sudut. Ada pertanyaan tidak nak mengenai sisi, sudut dan titik sudut tadi? Nah, inilah caranya seperti apa mengerjakan LKPD-nya. Kita hitung nak, sisinya ada berapa. Diumpamakan nih ya, contoh yang D. Coba hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 5. 5. Titik sudutnya? Sama-sama hitung nak. 1, 2, 3, 4, 5. titik sudutnya ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya ada 5, sudutnya ada 5, titik sudutnya ada 5. Ditarik garisnya di sini kelompoknya. Jika yang A ada berapa sisinya? 5. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Mana ini nak? Di kelompok 5 kah atau kelompok 6? 5. Ya, tarik garis, letakkan di sini. Ada pertanyaan anak ibu? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, kerjakan LKPD-nya nak ya. Ada berapa tugasnya di sana? Ada 3. Tapi yang LKPD kedua, anak ibu membuat video. Silahkan kerjakan yang LKPD 1 sama LKPD 3 ya. Kerjakan sekarang, jangan bersuara. Ibu beri waktu ya, buat namanya ibu beri waktu 10 menit ya, anak ibu. Tulisannya yang bagus. Ibu beri waktu 10 menit. Ada masalah? Oke, coba ya. Ada apa Nadia? Tulisannya enak tidak ya? Ada masalah lagi? Sekali lagi ya Cahaya.
Masih ada 5 menit lagi ya nak. Tulisannya yang rapi, yang jelas. Bella, ada mengalami kesulitan Bella? Sasa? Aman Sasa? Ingat nak ya, tugas itu tadi membuat apa? Video ya. Jangan lupa tulis namanya di LKPD ya. Udah. Diperiksa kembali, dibaca-baca lagi laporannya itu kejar. Yang mengelompokkan bangun dasar itu berdasarkan sisi, sudut, dan titik sudutnya dihitung kembali. Siap dulu. Waktu masih ada 3 menit lagi ya. Udah, siapa nih? Ada gimana? Ada yang belum siap teman. Masih ada 5 menit nggak ya? Siap Bu. Siap, ya, sebentar. Udah. Jelas sudah?
Iya, lanjut nak kerjakan. Tempatnya, buku-buku pun dibiarkan berserakan begitu saja. Papan tulis tidak dihapus. Vas bunga dibiarkan jatuh, tidak tertata dengan baik. Kursi dan meja pun tidak tersusun rapi. Kelas yang tidak bersih membuat belajar menjadi tidak menyenangkan. Pintar, tepuk tangan. Mantap kerja ini. Iya. Kegiatan belajar akan nyaman apabila keadaan kelas terjaga bersih. Hanya bersih. Namun jika kelas kotor, belajar menjadi tidak nyaman. Pasti banyak debu di mana-mana. Debu akan membuat kita batuk. Selain itu, sampah yang berserakan membuat ruang kelas menjadi bau. Iya, tepuk tangan. Oke, siap Bu. Iya, mantap. Jangan lupa tulis namanya ya. Nama bersih ya. Rasakannya. Ya. Apa yang anak-anak ibu pelajari tadi? Tentang apa? Menemukan apa? Kosakata. Iya. Yang pertama, anak-anak ibu menemukan kosakata. Apa itu tadi kosakata? Iya, kosakata adalah pembendaharaan kata. Yang kedua, anak-anak ibu belajar apa? Membuat laporan. Iya, membuat laporan. Kemudian yang dipraktekkan ke depan tadi? Iya, menari apa? Menyapu lantai. Iya, menari menyapu lantai. Kemudian menentukan Titik sudut. sisi, sudut, dan titik sudut suatu bangun datar. Apakah ada pertanyaan anak ibu untuk tentang kosakata, tentang tari menyapu lantai tadi? Tari menyapu lantai tadi ada gerakan apa? Kepala, tangan, kaki. Iya, ada gerakan kepala, tangan, dan kaki. Kemudian menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Untuk anak-anak ibu, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Dibaca. Karena tidak ada pertanyaan tadi nak ya. Nanti anak ibu sudah paham. Jangan lupa Sasa, tulis nama Sasa. Nama, kelas. Namanya ya, lihat betul. Dikerjakan, dibaca dengan teliti soalnya. Diberi waktu 5 menit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah menjadi kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Manakah yang termasuk kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat? Jangan lupa tulis nama juga. Ada masalah juga.
Ya, Teguh. Teguh ada masalah, Teguh? Ya. Gambar di atas menunjukkan gerakan kepala. Iya. Yang sudah siap nak diteliti kembali. Ada yang menghitung itu menghitung apa itu sisi ya? Ya nanti salah. Bangun. Datar kelima. 2, 3, 4, 5. Di sini nak. Yang sebelah di sininya. Iya. Iya. Dibaca kembali Sapani. Manakah di bawah ini yang merupakan ciri dari lingkungan tidak sehat? Bersih udara yang segar, banyak sampah. Bu, siap Bu. Udah. Mantap. Baca lagi. Baca di dalam hati. Nanti baru kumpul waktu masih ada ya 2 menit lagi. Ada masalah nak? Ada masalah dalam mengerjakan soal evaluasi, ada yang sulit atau yang tidak dipahami, silahkan tanya sama ibu. Ya, sudah siap, sudah dibaca. Coba dibaca lagi, nanti ada yang salah, yang keliru. Maunya dapat nilai berapa? Ya, maunya dapat nilai 100. Ya, diperiksa lagi dengan teliti. Udah semua? Udah. Udah. Kumpul ya. Mama nak, jangan lupa ya. Evaluasi sudah. Sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak ibu, apakah pembelajaran yang kita lakukan, yang anak-anak ibu lakukan pada hari ini menarik? Menarik. Bagian mananya yang menarik? Ayo sebutkan. Menarik. Menarik. Ya, ibu tadi pada saat video tutorial kami tadi diputar ya, ibu lihat Teguh memang sangat-sangat semangat melakukan gerakan ya di tempat duduknya, bukan main dia sambil iya tangannya, memang semangat, mantap Teguh ya. Kemudian apa lagi yang menarik? Bagian sisi. Iya, menghitung sisi, mengelompokkan bangun data berdasarkan banyak sisinya, sudut dan titik sudut ya anak-anak ibu. Kemudian membuat laporan ya. Ibu tadi melihat laporan yang dibuat Cahaya, memang dibuat Cahaya dengan lengkap ya tadi ya, sampai panjang detail dengan pas bunga diceritakan, dengan di meja guru tidak ada alas meja, pokoknya mantap lah. Itu udah kayak udah mengarang ya Cahaya ya.
Cahaya. Untuk anak-anak ibu, untuk besok pembelajarannya adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak ibu baca ya bukunya, itu nanti bukunya dibaca di rumah. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, dibaca di rumah. Kemudian ibu tetap memberikan pesan kepada anak-anak ibu untuk senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, bukan dagunya yang dipakaikan masker ya. Tegar sama teguh. Nah, pakai masker yang benar ya nak ya, karena dengan memakai masker setidaknya mencegah ya, mengurangi penyebaran virus corona. Iya, nanti Ayu ada masker nak ya, tidak apa-apa, yang penting pakai dulu ya. Jadi itu ingat pesan ibu ya, untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak ya. Jika tidak perlu jangan keluar rumah, tetaplah di dalam rumah. Ya di dalam kelas ya Cahaya tak pulang-pulang lah, di kelas terus. Mau pulang kan? Iya, tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Hanya itu saja pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Cahaya pimpin doanya Cahaya. Kemas dulu ya, kemas dulu. Pandang tasnya. Dalam posisi siap semua nak ya. Sesudah kita belajar marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum